Astagfirullahaladzim. Kereng banget nih orang. Iya bang. Bagi duit 5.000. Berapa? 5.000. 5.000. Ya, nggak ada bang, ada 10.000. Kok jangan macam-macam sama saya. Saya bilang 5.000. Tapi saya ada 10.000. Gimana dong? Kagak ada 5.000 bang, sumpah. Masa tidak ada 5.000? Nggak ada, 10.000 adanya. Nggak ada 5.000. Demi Tuhan nggak ada 10.000. Biasanya ojek tidak ada kembalian lagi. Ya sudahlah, lain kali saja. Nggak jadi malak nih? Kok tidak ada 5.000? Iya udah, ada 10.000, nggak jadi malak. Ya sudahlah, tidak apa-apa, lain kali. Lain kali tapi kok bawa 5.000. Iya. Biasa malaknya enak begitu kan. Abang kesini biasanya lewat jalan ini hari apa aja? Tiap hari, Ya udah, besok siang 11. kita janjian di sini ya? Janji ya? Iya, siap. 5.000 loh. 5.000. Nanti saya tanya 5.000, kasih 10.000 lagi. Ya udah, saya besok bawa 5.000-an dua. Atau buat abang atau buat saya. Bagus ya. By the way bang, abang kenapa malak sih? Begini bro, Iya. hidup di Jakarta ini kan keras. Iya. Saya ini datang ke sini bertujuan untuk sukses, tapi tidak berhasil. Abang nggak nyoba kerja? Tidak sih? Gimana emang sukses bang? Nggak kerja? Kan harus kerja dulu baru sukses. Oh begitu ya? Iya. Abang udah pernah ngelamar kerja belum? Saya itu tidak melamar kerja, karena saya sudah tahu pasti ditolak. Jadi saya antisipasi, tidak usah lamar. Oh, Makanya saya malak aja. malak aja. Abang malak sehari berapa duit? Dapat Lumayan sih. Tapi kalau lagi sepi sih biasanya 5.000. 5.000. Tapi kalau lagi rame jangan salah. Oh, berapa? Kadang bisa dapat sampai 7.000 loh. Lu preman? Enggak, betul dulu. Ini preman curhat nggak pantas. Iya makanya lu muke lu kayak begini serem-serem gitu. Tapi dia gimana nih? Aduh gimana? Jadi lu nggak pantas lu curhat. Wah Habis itu gimana ini nih? kesalahan. Kesalahannya apa? Semua manusia itu punya permasalahan dalam hatinya. Meskipun Iya, dia betul. preman, Betul. pasti dia punya perasaan untuk disampaikan, Pak. Betul. Tapi cara curhatnya beda. Orang tar dulu nih. Nih. Cak, Punya uang 5.000? Nah, ini. Punya nggak? ada Tidak punya, 10.000 Pak. Cak. 5.000 punya nggak? Nggak ada 10.000. Nih saya kasih ada nih. Kirain gua mau malak dia. Taunya mau ngasih. Berarti ini dia tukang palak yang inisiatif. Iya. Dia baik. Dia sudah tahu baik, korbannya dia tidak melakukan. Bagus itu inisiatifnya. Calon tong ini tadi uangnya saya untuk nyawer ya. Iya, iya. Kan Tahuan. belum ada dangdutan. Pak, berarti, tapi ini berarti jangan preman nyediain duit kembalian nih calon tong nih. jangan salah, Pak. Jadi Nama- orang sekeras apapun juga punya membutuhkan masalah. curhat. Betul. Kita bahas malam Silakan. ini. Kita Coba. bahas. Iya, Iya, silakan iya. duduk. Oke. Saya tanya sama Gofar dulu nih. Ya. Gofar, Ya. kenapa orang memerlukan yang namanya mencurahkan hatinya? Sebenarnya saya memperkenalkan diri dulu. Silakan. Nama saya Gofar Hilman. Saya dari Badan Usaha Anak-anak Doyan Urusan Curhat, Iya, disingkat apa tuh? Buaya Darat. Oh. Buaya darat, iya. Jadi sebenarnya gini Pak, dalam curhat itu kita harus mengenal kategorinya. Ada kategori untuk Ada curhat. kategori untuk curhat. Ah. Saya setuju dengan curhat ini karena itu bisa membantu kita secara emosi kan. Hmm. Betul. Tapi kita harus mengenal dulu curhat itu seperti apa. Seperti Pak Denny bilang tadi di awal ada namanya curcol. Iya. Curhat sambil Ngocol gitu. ngocol. Iya. Atau colongan gitu. Curhat Iya, colongan yang betul. dikit-dikit itu curhat. Disenggol dikit curhat gitu. Hmm. Berikutnya ada curanmor Pak. Terus tadi apa? Curanmor? Curanmor. Curanmor itu apa? Curhat urusannya lama-lama bikin molor. Oh. Berarti curhat itu ngebosenin Pak. Jadi kita iya bikin molor. Betul. Jadinya. Harusnya jangan curanmor Pak, tapi cucu Cahyati. Loh, cucu saya itu Curhat-curhat harus menghayati. Oh, Iya. curhat harus menghayati. Betul. Ada lagi jenisnya namanya cucur Pak. Cucur itu apa? Curhat bikin ancur. Yaitu kondisi di mana pasangan kita atau pacar kita itu selalu curhat tentang mantannya atau gebetannya. Hmm. Karena berarti dia belum move on Pak. Itu bisa berarti dua aspek Pak. Dia belum move on. Satu. Yang pertama mantan terindah. Oh. Yang kedua lebih bahaya Pak. Mantan terenak. Nah ini nih, maksudnya Maksud- mantan terenak tuh seperti Ya, apa? gimana? Terenak untuk Nih, nih, nih. dibuat curhat. Oh. Dikit-dikit curhat, dikit-dikit curhat.
Itu bahaya Pak. Yang kemudian ada yang namanya curug. Curhat urusan galau. Oh, Di mana- curug. curug. Harusnya jangan yang galau-galau Pak. Daripada galau lebih baik saya punya saran Pak. Apa? Galer. Galer tuh apa? Itu garuk leher. Lo apa hubungannya lu garuk leher? Jadi pada galau lebih baik galer Pak. Garuk leher. Gimana sih? Bahasa yang umum Maksudnya itu apa bukan Anda? galeri Ya itu nggak usah Kalau sedih-sedih dia Pak, nggak jangan di pilih, sosial media, curhat-curhat yang sedih-sedih. Kan jadi ngebuka aib Pak. Pak, Itu kan mending- galer itu garuk-garuk sambil Pak. teler. Bukan. Iya. Pak, bercanda. Garuk-garuk leher. sambil kegoler. Iya. Jadi sebenarnya saya punya teori dalam hidup saya gini Pak. Di dalam curhat yang terbawa suasana, yang awalnya minta masukan, lama-lama minta masukin. Ini rentan Pak ketika minta masukin saran. Terjadi hubungan emosi yang sangat dalam. Pak, ini Iya. kok agak-agak ya Pak ya? Iya. Masukin menjadi dalam itu kan Terus agak... dalam ini ya. Jadi intinya curhat itu perlu. Ari Kriting gimana menurut Ari Kriting nih? Selamat malam kawan-kawan hadirin semuanya. Perkenalkan, saya Ari Kriting. Saya Dari? ini dari kumpulan anak timur yang terluka karena curhat Disingkat apa itu? anti karat. Wih. Saya ini sebagai orang timur suka curhat Pak. Teriak-teriak gitu juga? Teriak. Biasanya sambil dalam hati. Oh, kok dalam Kan hati? orang-orang itu suka salah kaprah begitu. Kalau lihat kita punya potongannya siram, itu tidak cocok curhat. Cocoknya malak. Pulau atau pulau. Pulau Seram. Iya. Oh ya itu pulau siram sih. Iya. Kalau kita lihat potongannya kita sangar. Iya. Nah, pulau lagi apa? Sangar. Tidak ada kan? Ada di Isono di Manado. Sanger ada. Kalau Sanger lihat orang Talaut. potongannya kita jahat, Jahat. Ada pulau juga tuh. Pulau Gadung, Pak, orang suka datang dimintain duit. Iya itu. Jahat itu. kalau orang lihat kita mengerikan, Ah, nggak ada tuh Pak, dia doang diri. kalau lihat kita punya potongan mengerikan begitu orang pasti pikirnya, wah Ari kau tidak usah curhat-curhat. Kau cocoknya malak. Ya iya sih, memang kadang-kadang kita lebih suka malak daripada curhat. Tapi kita juga itu orang yang suka curhat Pak. Kalau kita lihat ya, lagu-lagu Indonesia Timur, Iya. itu istrinya curhat semua. Misalnya, Sio Mama. Sio Mama. Sio Mama, beta rindu mau pulang. Ayo Bu ya, seikhlasnya ya Pak ya. Sio Mama, beta rindu lawangi. Orang timur dia dong yang nggak enak nyanyi Pak. Tapi itu kan isinya curhat. Dalam, betul. kerinduannya Nggak usah dia. nyanyi kau. Mendingan jaga tanah kosong. Pak, ini Tanah kosong. Emang kalau udah jaga tanah kosong, nyanyinya jadi enak. Juga. Enak nggak ada yang dengerin. Mendingan jaga tanah kusir. Tapi itu kan curhat juga Pak ya. Kita lewat lagu, tapi Iya. kita Sio mencurhatkan Mama tuh apa? Curhat apa? Dia Sio. jadi Pakai tentang bumbu juga sama kerinduan, Mama. kerinduan mama terhadap mama kita. Tapi Jadi, kan kita harus tahu dulu mama kita sionya apa? Macan, kambing atau apa? mama saya sionya apa ya? Nah itu harus tahu dulu. Mamanya sionya yang pakai bumbu kali siomay. Sio my pink. Sio itu istilah dari Indonesia Timur Pak. Iya. Gila. Tapi itu adalah cara-cara kita mengekspresikan perasaan kita untuk curhat. Tidak harus formal. Kadang-kadang lewat lagu. Betul. Dan sekarang ini semakin banyak orang-orang yang curhat. Kadang-kadang kita mungkin curhat. Di sini Senang. ada yang punya Twitter. Curhat di sosmed. Itu kadang-kadang juga banyak orang yang memanfaatkan sekarang sosial media itu sebagai curhat. Pertanyaannya saya adalah, apakah Ustadz sosmed itu Soulmate. apakah sosmed itu efektif Nah, untuk kita curhat? Karena kita tidak mengetahui yang siapa di situ. Nah, nggak tahu. Kan ya? iya. Mengapakah kita melakukannya? Hah? Curhat tadi ini. Hah? Karena kan itu kan random. Cucian di random. Rendam.
Rendam. Maksudnya, Ini maksudnya Ari kan Anda, kalau sebentar, bisa Anda bicara dengan Gordon? saya baca dulu. Ini apa sih maksudnya ini? Pak Jarwo tuh, Nyusahin. kalau Pak Denny suruh ajak ngobrol. Pak Jarwo Gordon dong. Maksudnya begitu Pak. Iya. Jadi kan kita punya sosmed. Terus kita curhat di situ. aduh nggak bener. Tanggapannya kan kita belum tahu. Iya, betul. Mereka kan belum tentu kenal kita. Iya. Kayak teman saya Pak, dia nge-tweet. Mantan saya ngajak balikan. Gimana nih? Susah Dia curhat dong. gitu. Masa palanya Tapi di tidak ada bawah? yang tanggapin. Mantan saya ngajak, Balikan. iya ya. Iya, kalau balikan palanya di bawah. Mantannya kok, mantannya main mantan sirkus saya kali. ingin kembali. Ah, Naik pesawat, Dia murah nge-tweet. sekarang ya ke Bali. balikan. Iya. Mau ke Bali, naik pesawat murah. Kembali, mantannya mau Cak, kembali, itu kembali. gimana? Ini kembali. Basak. Mantan saya mau jadian lagi sama saya. Oh, gini kan jelas. Iya. Gimana nih Twips? Dia nge-tweet kayak gitu tidak ada yang tanggapi Pak. Karena dia nge-tweetnya di Facebook. Nggak maksudnya. Gaptek nih, mau ngetip di Facebook Bisa, kok nggak bisa ini gimana? dia. Bagaimana? nih. Jadi Pak kalau menurut saya sih kita harus cari tempat curhat itu yang betul orangnya. Betul. Yang Benar. mengerti jati diri kita. Jadi dia bisa mengatakan ada yang namanya bitter truth. Apa namanya? Bitter truth. Bitter truth itu apa sih? Kan kita curhat. Ah, Kadang-kadang orang kasih masukan tuh hal yang pahit tapi benar adanya. satu hal bahwa orang itu curhat itu hanya untuk menumpahkan. Kadang-kadang dia tidak Butuh harus masukan. butuh yang namanya masukan dari dia. Hanya untuk menceritakan saja dia sudah cukup seperti itu. Ada orang yang seperti itu. Dan kadang-kadang orang udah tahu sebenarnya seperti apa. Hanya butuh teman saja untuk merasakan sudut empati dari orang yang kita ajak ngobrol. Supaya orangnya itu lebih tenang. Begitu Interupsi aja. Pak. Ya. Makanya saya mau menyambungkan kata Ari bahwa saat dinding Facebookmu tak mampu menampung curhatan, tembok kamar adalah tempat curhat yang paling bijak. Wah. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Sabisan banting harga diskon 70% dapat payung. Kagak ada juga yang mau ngawinin Pak. Kita di lapangan sekolahan 3 kali. Bakalan dapat jodoh. Ya kata gila lu.